Film diawali dengan surat Al-A'raf ayat ke-30 yang dimana tiap manusia memiliki batas waktu kehidupan yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Sekar terbaring di atas ranjang dengan beralaskan kain batik. Ma'abar membaca mantra dengan khusyuk untuk memanggil para arwah leluhur. Ia mengayunkan tangannya sembari memasukkan jin ke dalam tubuh Sekar. Ma'abar meminta Sekar untuk mengikuti bacaan mantra yang ia bacakan. Setelah melakukan ritual pesugihan itu, Sekar harus menelan batu delima berwarna merah sebagai syarat masuknya jin ke dalam raga. Ma'abar menegaskan jika susuk yang dipakai Sekar tidak bisa dicabut oleh dukun manapun selain dirinya, atau dukun yang ilmunya lebih tinggi dari Ma'abar. Sekar dimandikan air kembang di mana mantra perjanjian pesugihan itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Jika Sekar melanggar apa yang disepakati maka ia sendiri yang akan menanggung segala akibatnya. Setelah belasan tahun berlalu, Sekar kini hidup menjanda dengan 3 anak, yaitu Dani, Ratna, dan Dodi. Dani sudah lulus sekolah sementara Ratna dan Dodi masih duduk di bangku sekolah. Dani yang baru pulang pagi-pagi langsung kena marah ibunya. Sudah 2 tahun ia lulus sekolah namun masih belum berminat untuk kuliah. Sekar sampai pusing memikirkan nasib putra pertamanya yang hanya luntang-lantung tidak punya pekerjaan. Ia menaruh harapan besar pada Dani agar menjadi contoh yang baik untuk kedua adiknya. Semenjak suami Sekar meninggal dunia, ia harus memeras keringat untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Ia berpikir Dani bisa meringankan bebannya dengan membantu pekerjaan di warung jika memang tidak mau kuliah. Alih-alih membantu sang ibu, Dani lebih sering keluyuran tidak jelas sampai malam dan pulang di pagi hari. Dani menjelaskan jika ia sedang belajar jadi montir di bengkel milik teman sekolah. Ia bercita-cita ingin menjadi montir andalan agar bisa memenuhi hobi otomotifnya sendiri. Sekar semakin murka dan berkata jika ia sudah memberi banyak modal agar Dani bisa mencari uang sendiri. Waktu 2 tahun dihabiskan percuma tanpa ada penghasilan yang jelas. Kalau rumah mereka dijadikan bengkel sudah pasti teman-temannya Dani bakalan nongkrong setiap malam sampai pagi. Sekar mendesak Dani untuk segera mendaftar kuliah, karena jika tidak ia tidak akan membiayai kehidupan Dani lagi. Sekar meminta Dani untuk angkat kaki dari rumah agar tidak membawa pengaruh buruk untuk adik-adiknya. Dani yang sedang makan tak bisa menelan makanannya lagi. Dan ia bersumpah akan membuktikan kesuksesannya kelak pada ibu tercinta. Pemuda itu tak mendengar saran dari ibunya dan memilih pergi dari rumah Sekar. Terpaksa merelakan anak pertamanya pergi demi menjaga kestabilan mental dan ekonomi keluarganya sendiri. 1 tahun semenjak Dani pergi dari rumah, Sekar sudah mulai terbiasa dengan 2 anak di rumah. Ia belanja di pasar seperti biasa tanpa bantuan siapapun. Selesai belanja ia bergegas ke warung miliknya dan menyerahkan semua bahan makanan pada karyawan di sana. Sayur asamnya udah? Udah Bu, boleh tolong dicobain dulu? Sebelum jam makan siang tiba, Sekar memastikan semua makanan dimasak dengan benar. Ia juga mencicipi setiap makanan yang sudah dihidangkan agar pelanggan tidak kecewa dengan kelezatannya. Di atas kulkas terdapat tampah bambu yang digunakan untuk menyimpan sesajen. Selain bunga 7 rupa ada pula 2 telur ayam dan juga telur bebek. Sekar menyalakan rokok yang sudah dicampur kemenyan agar warungnya laris dan ramai pengunjung. Siang harinya Ratna yang baru pulang sekolah dijemput kekasihnya bernama Bram di depan sekolah. Sementara itu Dani sudah bekerja di bengkel Mang Dayat dan mendapatkan gaji pertama. Mang Dayat merasa sangat terbantu dengan pekerjaan Dani yang lebih ekspektasi. Ia pun memberikan gaji selama Dani bekerja di bengkelnya itu. Dani sampai kaget melihat uang lembaran yang menumpuk sangat banyak. Malam harinya Dodi kehausan dan meminta bantuan kakaknya untuk mengambilkan minum di lantai bawah. Karena Ratna sedang bucin, ia sibuk SMS-an dengan pacarnya dan mengacukan adiknya. Dodi terpaksa turun sendirian dan melihat sosok bayangan melintas di dapur rumahnya.
Dodi berlari kembali ke kamar hingga Ratna terpaksa turun untuk mengambil air. Singkat cerita, esok harinya Bram mengantar Ratna ke warung Bu Sekar. Melihat putrinya diantar pria, Sekar mulai curiga dan ia meminta Sekar untuk fokus pada sekolahnya dulu sebelum pacaran. Ia tidak mau Ratna salah jalan seperti Dani yang tidak mau kuliah. Ratna memberikan surat tagihan SPP dari sekolahnya yang berjumlah cukup banyak. Sekar terdiam dan memikirkan cara untuk mendapatkan uang secara instan. Ia meminta Ratna untuk segera pulang dengan membawa lauk dari warungnya. Karena waktu sudah jam 12 siang, Sekar dan Ina menunggu pelanggan yang datang. Anehnya, karyawan pabrik dan orang pekerja di pasar hanya berlalu lalang di depan warungnya tanpa ada yang masuk ke dalam. Ternyata di mata mereka warung makan Bu Sekar terlihat kotor dan tutup. Bismo yang biasa menjadi langganan pun bingung hendak makan di mana. Ina langsung menarik Bismo masuk ke dalam warung yang terlihat sepi tanpa pengunjung. Merasa ada yang aneh dengan warung itu, Bismo memilih untuk membungkus makanannya. Bismo mengungkapkan saat melintas barusan warung Bu Sekar terlihat kusam dan kotor. Ia pun ragu untuk makan di sana, apalagi tempat itu sepi dan tertutup. Setelah Bismo pergi, Sekar memperhatikan warung sekitar. Banyak pekerja yang makan di warung lain sementara warung miliknya sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang makan di sana. Ia terkejut melihat sesajen yang sudah tidak berfungsi seperti sedia kala. Lalu Bismo kembali ke warung Bu Sekar sambil marah-marah. Ternyata Bismo mengembalikan nasi bungkus yang baru saja dibeli dari warung Bu Sekar. Nasi yang ia beli itu sudah basi dan berbau busuk. Punten ya, ini mau diganti. Sekar hanya bisa meminta maaf berulang kali sambil mengembalikan uang Bismo. Sekar memeriksa semua lauk di etalase yang ternyata berbau busuk menyengat. Bahkan nasi yang baru dimasak pun membusuk dan berair-air. Ia meminta Rodiah dan Ina untuk membantu membuang semua makanan itu. Bibi dan Ina yang bekerja di tempat Sekar mengaku tidak tahu mengapa semua makanan bisa membusuk meski baru dimasak. Sekar memastikan semua jimat masih pada tempatnya. Lalu Sekar membawa Rodiah untuk ikut ke rumah Maabar agar bisa mendapat titik terang dari kejadian naas yang menimpa hari itu. Mereka baru sampai di rumah Maabar saat malam menjelang. Warga desa terlihat berkumpul di rumah itu untuk menyolati jasad Maabar. Ternyata dukun itu baru saja meninggal tadi sore. Tetangga Maabar berkata jika ia sempat mendengar teriakan di mana Maabar mengamuk dan mencakar wajahnya sendiri sebelum meninggal. Sekar bergegas masuk ke dalam dan menyaksikan sendiri wajah almarhum yang setengahnya hancur. Melihat kapas terjatuh dari lubang hidung Maabar, Sekar terpaksa memasangnya kembali. Kini mata Maabar yang terbuka lebar, lalu Sekar memanggil warga yang lain namun mereka sudah pulang semua. Ia pun terpaksa menutup mata Maabar secara perlahan dan Maabar bangkit dari kematian hanya untuk memuntahkan kotoran ke wajah Sekar. Mendengar teriakan di kamar jenazah, warga bergegas memeriksanya. Sekar langsung lari keluar rumah untuk membersihkan wajahnya dari muntahan hitam. Di tempat lain, Dodi sibuk menonton film Pengabdi Setan di televisi. Dodi mendengar suara dari luar rumah dan beranjak untuk memeriksa. Kakinya sempat tersandung mainannya sendiri hingga kacamatanya terlepas. Samar-samar Dodi melihat pintu rumah membuka dengan sendirinya. Setelah menggunakan kacamatanya lagi hingga terlihat sosok ibunya yang baru pulang. Dodi menyapa sang ibu namun wanita itu sama sekali tidak menjawab. Setelah menutup pintu, anak kecil itu menyusul ibu ke kamarnya. Tampak sosok menyerupai Sekar duduk di atas ranjang tanpa mengatakan sepatah kata. Dodi memperhatikan sekitar kamar, takut ada penampakan yang muncul secara tiba-tiba. Tutup Antona! Dodi mengetuk pintu kamarnya yang terkunci dari dalam. Ratna sengaja mengunci pintu kamar itu karena sedang asik teleponan dengan si Bram. Ia tidak mau Dodi mengganggu pembicaraan dengan kekasihnya. Dodi yang panik berteriak meminta sang kakak untuk segera membuka pintu kamar.
Menyadari ada yang aneh dengan ibunya, Dodi memaksa Ratna untuk memeriksa kondisi sang ibu. Seketika itu terdengar suara ketukan dari depan rumah, di mana mereka berdua membuka pintu depan dan ternyata Sekar baru saja pulang bersama Rodiah. Dodi kebingungan sendiri melihat ibunya baru pulang karena tadi ia sudah melihat sang ibu duduk di atas ranjang. Karena kelelahan Sekar langsung tidur di kamarnya. Saat itu ia tidur dengan tubuh berkeringat di mana mimpi buruk terus membayanginya. Sekar tak henti bergerak hingga terbangun sendiri. Ternyata radio di kamarnya menyala dan suaranya terdengar kencang. Sekar bergegas mematikan radio itu namun lampu rumahnya ikut mati. Saat hendak keluar untuk menyalakan saklar listrik, pintu lemari membuka dengan sendirinya. Sekar terkejut melihat sosok jin yang merangkak keluar dari lemari pakaian. Tubuh Sekar dibuat melayang ke atas. Pagi harinya Sekar pergi ke sekolah untuk mengurus biaya yang tertunggak. Ia memperkenalkan diri sebagai wali murid dari Ratna Dharma Sekarwati. Ia meminta keringanan pembayaran uang pendidikan agar tingkat waktu diperpanjang sampai bulan depan. Pak Guru mengungkapkan jika SPP Ratna sudah dibayar lunas 1 hari yang lalu. Ia menunjukkan surat pelunasan itu yang ditandatangani atas Dani Dharma. Sekar langsung menelpon putra sulungnya itu dan bertanya dari mana dapat uang sebanyak itu. Bukan terima kasih, Sekar justru terganggu dengan kebaikan Dani yang hendak membantu ekonomi keluarga. Sekar berkata jika ia tidak mau mengambil uang dengan cara yang tidak baik. Setelah mematikan telepon, Sekar kembali ke warung untuk melanjutkan pekerjaan. Di waktu yang sama Rodiah sibuk melayani para pembeli yang makan di warung Bu Sekar. Sebelum masuk ke warung, Sekar sempat disapa oleh tetangganya Bu Siti. Bu Siti bingung mengapa warung Bu Sekar tutup selama beberapa hari terakhir. Sekar sangat terkejut saat turun dari mobil melihat warungnya kotor dan penuh makanan busuk. Bahkan ada bangkai tikus yang tergeletak di sana. Dengan tumpukan sampah yang berserakan, bau menyengat pun tak bisa ditutupi lagi. Sekar masuk ke dalam warung yang ramai pengunjung. Rodiah dibantu 3 rekan kerja sibuk melayani pesanan dari semua pengunjung gaib itu. Rodiah masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia justru bergembira ria sembari melayani pelanggan yang ramai di depan Sekar. Setelah tersadar semua kursi kosong, tidak ada orang dan hanya makanan serta minuman yang tersaji di atas meja. Rodiah masih dengan euforia palsunya, yang menunjukkan daun kering yang dikira uang pada Sekar. Setelah Rodiah tersadar, Sekar menjelaskan semua yang terjadi padanya. Mereka terpaksa mencari dukun sakti yang bisa melepas pesugihan dari warung makan itu. Ada yang bisa saya bantu? Sekar menemui Ki Jabrik dan menceritakan keluh kesahnya di mana usahanya tidak lancar bahkan mengalami banyak kejadian aneh. Ki Jabrik meminta Sekar untuk menulis nama sekaligus tanggal lahirnya. Ki Jabrik mulai membaca mantra dengan kujang keramat warisan leluhur. Ia meminta bantuan jin untuk mencari tahu gangguan yang terjadi di warung Sekar. Wangi. Sekar dirasuki oleh iblis bernama Nyi Wengi yang selama ini menjadi penglaris di warungnya. Iblis itu mengancam Ki Jabrik untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Ki Jabrik tampaknya kewalahan melawan iblis sakti itu dan meminta Nyi Wengi untuk pergi. Saat tersadar, Sekar heran melihat Ki Jabrik memuntahkan darah. Ki Jabrik menjelaskan jika di dalam tubuh Sekar terdapat iblis yang berkuasa akibat dari perjanjian. Nyi Wengi adalah jin yang sangat kuat yang tak segan menyakiti jika perjanjiannya diingkari. Karena Maabar sudah meninggal, maka jin itu akan menyerang Sekar hingga ke anak turunnya kelak. Ki Jabrik memperingatkan agar Sekar segera membuang jin itu dari tubuhnya sebelum semuanya terlambat. Ilmu Ki Jabrik belum cukup kuat untuk membantu Sekar dan meminta Sekar untuk menemui kerabat Maabar.
Sekar dan Rodiah melangkah pergi menyusuri desa untuk mencari rumah kerabat terdekat Maabar. Sekar sempat melihat sosok wanita cantik yang mengintip dari balik jendela. Ia mendekati rumah itu di mana pintu terbuka dengan sendirinya. Sekar memberanikan diri untuk masuk ke dalam tanpa menyadari ada bayangan aneh di cermin. Saat Sekar menoleh ke belakang tiba-tiba, di waktu yang sama Ratna yang baru pulang sekolah dan main ke kosan pacarnya. Bram langsung memeluk Ratna dan berniat untuk memperkosa Ratna. Untungnya Ratna bisa melawan dan pergi dari kosan pacarnya. Jahat, Bram. Malam harinya Rodiah pulang bersama Sekar namun kondisi Sekar tampak linglung. Dodi ketakutan melihat ibunya yang masuk ke dalam rumah bersama dengan sosok wanita di belakangnya. Ibu kenapa? Bibi teh nggak tahu. Rodiah berdiam diri di luar pintu sembari berpamitan dengan Ratna. Dodi berbisik pada sang kakak bahwa ia melihat sosok wanita mengikuti ibu dari belakang. Ada yang ngikutin ibu di belakang, serem banget kak. Tidak berselang lama terdengar suara Sekar yang mengeluh kepanasan di kamar mandi. Bu, Sosok jin wanita bertinggi besar itu menggerakkan tangan Sekar untuk mengguyur kepalanya sendiri. Ratna berusaha menghentikan tangan ibunya yang ternyata penuh dengan luka bakar, kulit Sekar melepuh seperti habis disetrika. Ratna berteriak meminta Dodi untuk mengambilkan handuk. Saat Dodi menarik handuk di gantungan handuk itu tersangkut sesuatu. Rut apaan sih? Ratna sampai marah pada adiknya yang menjatuhkan handuk ke lantai. Ratna mengambil handuk itu dan mengeringkan tubuh ibunya sembari membawanya ke kamar. Ratna mengoleskan obat terbakar di tangan dan wajah ibunya. Ia mengira ibunya terkena minyak panas saat memasak di warung. Ratna menyiapkan makanan pada ibunya namun Sekar langsung memuntahkannya. Bu, Ratna pergi ke kamar untuk mengambil ponsel agar bisa menelpon sang kakak. Saat ponsel berdering Dani sedang menjalankan sholat Isya berjamaah. Ratna kewalahan merawat ibunya yang tak henti memuntahkan cairan hitam. Dodi yang tidur di samping Sekar mulai kerasukan setan hingga tubuhnya kejang-kejang. Listrik rumah kembali padam di mana sosok jin wanita berdiri tepat di depan pintu kamar. Ponsel Ratna berdering mendapat telepon dari Dani. Ratna menangis sembari menjelaskan kondisi ibunya bahkan Dodi masih kejang-kejang dengan suhu badan yang sangat tinggi. Dani meminta Ratna untuk pergi ke rumah Bi Rodiah agar segera mendapatkan bantuan, karena Dani membutuhkan waktu perjalanan cukup lama untuk sampai ke rumah. Ratna menggunakan payung dan berlari ke rumah Bi Rodiah. Ia mengajak Bi Rodiah untuk membantu Sekar yang kesakitan. Bi tolong Ratna, Bi. Sesampainya di rumah Dani baru sampai dengan sepeda motor, mereka bertiga langsung memeriksa ke kamar namun Sekar dan Dodi sudah tidak ada di atas ranjang. Mereka mencari ke kamar mandi yang ternyata Dodi teh awakna panas, kudu dimandian. Sekar mengguyur tubuh Dodi dengan air dingin hingga membuat anaknya itu membiru. Mereka langsung membawa Sekar dan Dodi untuk kembali ke dalam kamar. Pagi harinya Dani, Ratna dan Dodi menemani ibu yang terbaring lemas di atas ranjang. Kulit Sekar masih melepuh dengan berisi nanah. Doni pergi keluar untuk membeli sarapan sementara Ratna ikut keluar untuk menemui Bram. Bentar doang kok. Setelah kejadian percobaan pemerkosaan kemarin Ratna memilih untuk mengakhiri hubungan. Bram sama sekali tak terima diputuskan sepihak. Ia mengancam hendak memperlihatkan foto kemesraan mereka berdua pada Sekar. Ratna meminta Bram untuk menghapus foto-foto itu namun Bram justru memaksa gadis cantik itu lagi. Dani yang melihat Bram yang memaksa adiknya itu langsung memukuli Bram agar menjauh dari adiknya. Ia langsung mengusir Bram dari rumah di mana Ratna memutuskan cinta mereka berdua tepat di depan sang kakak.
Malam harinya Sekar seolah mengigau menanyakan keberadaan Dani yang belum pulang juga. Sekar menangis merasakan kerinduan pada putra pertamanya. Ia teringat saat suaminya meninggal dunia. Sekar berjanji akan menjaga anak-anaknya agar tidak hidup susah. Ibu teh salah jalan. Dengan keadaan ekonomi yang sangat sulit, Sekar memilih untuk mengambil jalan kesesatan. Ia meminta bantuan dukun Maabar agar bisnis warungnya ramai dan tidak pernah sepi pengunjung. Ia mengungkapkan harapan terdalam yaitu ingin melihat anak-anaknya sukses. Mendengar hal itu Dani menangis sembari meminta maaf pada sang ibu. Ratna ikut menangis dan memeluk tubuh Sekar sementara Dodi teralihkan perhatiannya pada pintu kamar yang terbuka sendiri. Anak indigo itu memanggil sang kakak sembari berkata jika ada sesuatu yang datang. Dani langsung memeriksa keluar kamar namun tidak ada siapapun di sana. Dani heran pintu kamar ibunya terkunci sendiri. Sekar berteriak histeris langsung mendorong Ratna dan Dodi hingga dua anak itu ketakutan. Ratna berusaha menenangkan ibunya namun wanita itu masih histeris seperti kerasukan setan. Dodi berteriak meminta jin itu untuk keluar dari tubuh ibunya. Sekar membenturkan kepalanya ke kaca jendela hingga pecah. Dani terpaksa mendobrak pintu itu. Dan Sekar menggores tangannya sendiri dengan serpihan kaca yang membuat tiga anaknya ketakutan. Kondisi Sekar semakin tak karuan hingga Dani memberi instruksi kepada adik-adiknya untuk keluar dari kamar. Sekar tidak mau tenang dan mencakar kaki Ratna dengan kuku panjangnya. Meski berhasil menyelamatkan diri dari keganasan sang ibu, Ratna tak bisa menghindari cakaran yang menembus ke tulang betisnya. Saat pagi tiba Sekar merintih kesakitan di dalam kamar dengan luka di sekujur badan yang membuka lebar. Dani membantu tubuh ibunya untuk berpindah ke atas ranjang. Sekar hanya bisa merintih kesakitan merasakan dagingnya tercabik-cabik benda tajam. Dani mengajak Ratna dan Dodi untuk menjalankan sholat jamaah di dalam kamar ibunya. Mereka berniat untuk meminta bantuan kepada Allah sekaligus mendoakan kesembuhan ibu tercinta. Baru mulai di rokaat pertama Sekar tiba-tiba bangkit dan berteriak minta makan. Hayang dahar. Mereka terpaksa menghentikan ibadah karena kondisi Sekar yang mulai kerasukan lagi. Mereka mengikat tubuh Sekar agar tidak menyakiti diri sendiri lagi. Malam harinya Mang Dayat berkunjung ke rumah Dani untuk menjenguk ibu karyawannya yang tengah sakit. Malam itu Dani meminta bantuan warga untuk membacakan tahlil demi menyembuhkan penyakit gaib ibunya. Mereka berkumpul di rumah Sekar dan membaca Yasin secara bersama-sama. Tubuh Sekar mulai bergerak melepaskan diri. Seorang ustadz yang memimpin pembacaan tahlil meminta Dani untuk tetap tenang dan melanjutkan bacaan Yasin. Sekar semakin meronta kesakitan dan tiba-tiba jin itu menegaskan jika semua pengajian yang dilakukan akan berakhir sia-sia. Pak Ustadz meminta Ratna dan Dodi untuk masuk kamar. Ia bersama warga laki-laki hendak melakukan ruqyah untuk mengeluarkan setan di dalam tubuh Sekar. Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran yang bisa melemahkan energi jahat itu. Mereka membantu membaca ayat kursi secara bersama-sama. Tubuh Pak Ustadz terpental jauh hingga tertusuk hiasan dinding. Warga mulai membawa Pak Ustadz ke rumah sakit agar bisa selamat dari maut. Ratna sampai syok melihat kondisi Pak Ustadz yang mengenaskan. Di malam yang makin larut Ratna, Dodi dan Dani tidak bisa tidur untuk menjaga ibunya di depan kamar. Mereka masih mendengar jeritan sang ibu yang merengek minta tolong. Sekar meminta anaknya untuk dilepaskan dari ikatan,
Dani mendapat telepon dari Rodiah yang menyarankan agar mereka meminta bantuan pada Pak Kiai Bagja. Rodiah mengajak Dani untuk pergi ke rumah Pak Kiai Bagja besok pagi. Di waktu yang sama malam itu Rodiah bertemu jin wanita yang mengetahui itikat baik untuk menolong Sekar. Tubuh Rodiah sampai gemetaran melihat penampakan mengerikan itu. Rodiah berteriak kencang sembari meminta tolong. Ia langsung mengunci pintu rumah berharap jin wanita tidak mengikutinya lagi. Pagi harinya Dani membantu Mang Dayat membuat alat dari bambu untuk membawa ibunya berobat ke Kiai Bagja. Di hari yang semakin siang Rodiah belum juga datang menjemput. Dani meminta bantuan Mang Dayat untuk menemaninya ke rumah Bi Rodiah. Sesampainya di sana warga desa berkerumun di dalam rumah di mana Bi Rodiah sudah meninggal dunia. Setelah mendoakan almarhum Dani berbincang dengan tetangga sebelah desa. Ternyata Rodiah diketahui sudah meninggal saat subuh pagi tadi. Sebelum berangkat ke warung Ina menjemput Rodiah namun sudah meninggal. Saat memandikan jenazah Ina menemukan sesuatu di saku celana pakaian almarhum. Ternyata potongan kertas itu berisi alamat rumah Kiai Bagja. Dani segera membawa ibunya pergi ke rumah Pak Kiai sebelum langit gelap. Dibantu oleh Mang Dayat, Pak Angga dan Nijam mereka berenam langsung pergi ke batas kota. Di sepanjang perjalanan Sekar sama sekali tak mau tenang dan terus merintih kesakitan. Sesampainya di ujung desa mereka harus berjalan kaki sembari mengangkat tandu untuk menuju ke perkampungan warga. Mereka berjalan sekian lama hingga tak terasa azan maghrib berkumandang. Mang Dayat menyarankan mereka agar sholat maghrib terlebih dahulu sembari beristirahat. Mereka pun sholat berjamaah di musola. Dodi sempat mendengar sesuatu dari belakang yang ternyata. Di sujud rokaat terakhir Dodi sama sekali tidak mau mengangkat kepalanya karena ketakutan. Selesai salam mereka kelimpungan mencari Sekar yang menghilang dari atas tandu. Ratna dan Dodi menunggu di musola sementara Dani bersama Mang Dayat mencari keberadaan ibunya. Mereka berpencar dengan menggunakan senter masing-masing. Tidak jauh dari musola Sekar ditemukan sedang menunduk sendirian. Sekar langsung menyerang mereka yang membantu Dani. Ia menusuk leher Angga dengan bambu runcing sampai mati. Sementara itu Nizam ditusuk bawaan mata kirinya sampai menjerit kesakitan. Dani dan Mang Dayat pun terhenyak melihat jasad dua temannya meninggal dunia. Sekar kembali membuat ulah dengan menjerit leher Mang Dayat menggunakan tali. Tubuh Mang Dayat diseret menjauh hingga Dani kebingungan mencarinya. Setelah berjalan menyusuri hutan jasad Mang Dayat ditemukan meninggal dunia dengan tubuh tertusuk 4 bambu. Sekar muncul di hadapan Ratna dan Dodi dalam wujud jin mengerikan. Ratna memberanikan diri untuk mendekatinya. Dan Ratna membawa adiknya untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran sang ibu. Naasnya Dodi terjatuh di tanah berbatu yang membuat kakinya dicengkram jin ganas itu. Ratna berusaha untuk merebut Dodi dengan menarik tangan Dodi. Dani berlari menghampiri adik-adiknya untuk melawan ibunya sendiri. Kiai Bagja berhasil melemahkan kekuatan jin di dalam tubuh Sekar dan membawa mereka ke masjid kampung. Kiai Bagja menjelaskan jika raga Sekar masih tetap ibu dari anak-anak namun sukmanya sudah bukan lagi Sekar. Ia meminta ketiga anak Sekar untuk menyalurkan tangannya agar mereka bisa melihat wujud asli di dalam tubuh ibunya. Pak Kiai menuangkan sedikit air ke tangan mereka. Dani, Ratna dan Dodi mengusap wajah mereka masing-masing. Kiai Bagja menutup kembali mata batin mereka dan menjelaskan konsekuensi dari perjanjian jin. Perbuatan terkutuk itu sangat dibenci oleh Allah. Mereka harus mengeluarkan jin dan jimat yang dimasukkan ke dalam raga Sekar.
Kiai Bagja meminta Dani untuk mengambilkan buah kelapa hijau tunggal dari pohon kelapa yang hanya berbuah satu kelapa. Selain itu Dani harus mengambil tanah dari kuburan Maabar sebagai dukun yang menanam jimat ke tubuh Sekar. Semua benda yang disyaratkan harus segera diserahkan pada Kiai Bagja. Malam itu juga Ratna teringat cerita Birodiah tentang Maabar yang tinggal di kampung Weton. Dukun itu dimakamkan tidak jauh dari rumahnya sendiri. Dani menitipkan dua adiknya pada Kiai Bagja agar dia bisa mencari sarana untuk kesembuhan ibunya dengan lebih cepat. Kiai Bagja memberikan sebotol air doa untuk perlindungan Dani dari gangguan saat mencari sarana yang dibutuhkan. Dani langsung pergi menggunakan mobil ibunya. Di waktu yang sama Kiai Bagja bersama Ratna dan Dodi untuk membacakan Yasin bersama-sama. Dani melenggang pergi ke kampung Weton untuk mencari makam Maabar. Untungnya Dani bertemu petugas ronda yang memberi petunjuk arah menuju ke makam itu. Dani buru-buru pergi ke makam sementara Ratna membacakan Yasin di samping raga ibunya. Yasin. Dani juga sudah sampai di makam dan menemukan satu batu nisan yang masih baru dan diselimuti kain kafan. Ia membuka kain putih itu yang ternyata benar makam Maabar Sekar Wijaya. Dani segera menjulurkan tangan untuk mengambil segenggam tanah kuburan Maabar. Seketika itu ia mendengar wanita tua yang melarangnya mengambil tanah kuburan. Tampaknya suara itu adalah Maabar yang memperingatkan Dani akan datangnya celaka. Dani tidak bisa membiarkan ibunya kesakitan dan tetap nekat mengambil segenggam tanah. Anehnya ribuan belatung muncul ke permukaan hingga membuat Dani ketakutan. Ia tetap bersikeras membawa tanah kuburan itu hingga tiba-tiba Dani terkepung kawanan pocong yang murka dengan tingkahnya mengambil tanah kuburan. Dani teringat dengan sebotol air doa dari Kiai Bagja. Ia mengucapkan basmalah dan menyiram tanah kuburan dengan air itu. Seketika penampakan pocong dan belatung menghilang dalam sekejap mata. Setelah mendapatkan tanah makam Maabar, Dani melanjutkan perjalanannya untuk mencari kelapa hijau tunggal. Di tempat lain kondisi Sekar semakin tak terkendali dan terus memuntahkan cairan hitam. Dani kewalahan mencari kelapa hijau tunggal yang tak ada di mana-mana. Saat ia berada di terendah, Dani mulai berpikir untuk menyerah saja. Tak disangka muncul seorang wanita yang berdiri di samping Dani. Sosok wanita yang mirip Sekar itu menuntun Danu untuk menuju ke pohon kelapa tunggal. Di waktu yang sama raga Sekar kejang-kejang dan bangkit dari posisi tidurnya. Olah pipilun maneh. Kiai Bagja meminta Ratna dan Dodi untuk menjauh. Bae maneh. Jin itu berusaha untuk menyerang Kiai Bagja. Meskipun mendiami tubuh yang terluka, jin di raga Sekar masih terus melawan hingga membuat raga itu semakin terluka. Jin itu menari di atas kemenangan sementara sembari bersiap menyerang untuk kedua kali. Kiai Bagja terpaksa mengeluarkan pusaka keris sakti yang terukir kalimat syahadat di permukaan dila. Pertarungan berlangsung sengit dengan kekuatan yang sama-sama besar. Naas Kiai Bagja terkena tusukan di paha kanan yang membuat darah mengucur deras. Jin itu kembali tertawa bahagia dan jin itu terpental keluar dan berpura-pura pingsan. Kiai Bagja mendekati secara perlahan dan tiba-tiba. Setelah melukai kaki dan tangan Kiai Bagja, jin itu menggigit lehernya. Jin itu berhasil merebut keris dari tangan Kiai Bagja dan menumbangkan Kiai itu dalam sekejap mata. Kini Ratna dan Dodi sedang bahaya besar, jin itu tidak sadar hendak membunuh mereka berdua sebagai tumbal perjanjian ibunya. Dodi menangis memanggil ibunya membuat jiwa Sekar hampir tersadar. Raga Sekar berusaha memberontak dari perintah jin itu yang sangat bengis.
Naas jin itu berhasil menguasai raga Sekar lagi. Dari luar rumah Kiai Bagja menghampiri mereka dengan tubuh penuh luka dan kaki yang pincang. Ia sudah mendapatkan tanah kuburan Maabar dan kelapa hijau tunggal di tangannya. Kiai Bagja membacakan doa dan memercikkan air kelapa ke tubuh Sekar. Jin itu mulai kepanasan dan kekuatannya langsung menghilang. Kiai Bagja meminta ketiga anak Sekar untuk duduk di samping raga ibunya. Mereka bertiga membalurkan air kelapa dan tanah kuburan ke sekujur tubuh Sekar. Sementara Kiai Bagja dan jemaahnya membantu proses pembersihan raga dengan membaca ayat suci Al-Quran. Tidak berselang lama terdengar suara rintihan Sekar yang mengeluh kehausan. Lalu Kiai Bagja memberikan air putih yang membuat Sekar meminta maaf pada Dani karena sikap kerasnya selama ini. Ia menitipkan Ratna dan Dodi pada Dani seolah ajalnya akan segera tiba. Dani ikut menyesali keputusannya untuk pergi dari rumah. Ia berjanji tidak akan meninggalkan ibunya lagi dan akan menuruti semua keinginannya. Sekar menangis, ia menyadari jika keinginannya belum tentu sama dengan keinginan anak-anaknya. Ia meminta Dani untuk melakukan apa yang jadi kesukaannya selama tidak menyakiti orang lain. Kiai meminta anak-anak untuk menuntun Sekar membaca syahadat. Sekar menirukan syahadat yang dibisikkan oleh ketiga anak-anaknya. Tepat setelah membaca syahadat, Sekar langsung wafat di tempat. Wa inna ilaihi raji'un. Beberapa bulan setelah kematian ibunya, Dani meneruskan bisnis warung Bu Sekar bersama kedua adik-adiknya. Ratna menjadi tukang masak yang selalu siap memasak makanan pelanggan di warungnya dan film pun akhirnya selesai.